Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Kali ini kita akan membahas mengenai semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Ini adalah materi PPKN kelas 8 bab 6 sub bab yang A. Jadi, bangsa Indonesia itu mengalami sejarah yang sangat panjang. Bangsa Indonesia lahir dan bangkit melalui sejarah perjuangan bangsa yang pernah dijajah oleh penjajah Belanda dan Jepang. Akibat penjajahan bangsa Indonesia sangat menderita. Nah, ini adalah potret penderitaan bangsa Indonesia saat itu ketika dijajah Belanda maupun dijajah oleh Jepang. Nah, akibat penjajahan ini, bangsa Indonesia sangat menderita, tertindas lahir dan batin, mental dan material, mengalami kehancuran di berbagai bidang, baik ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Hingga kan dulu itu kita ada kerajaan ya yang sangat besar, Majapahit dan Sriwijaya itu sisa-sisa kejayaannya itu hancur ya akibat penjajahan oleh Belanda dan Jepang. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentan waktu yang sangat panjang, dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa. Jadi ada penemuan manusia Jawa di Nusantara. Kemudian secara geologi, wilayah Nusantara ini merupakan pertemuan dari 3 lempeng benua. Nah, ini ada lempeng Eurasia di sini, ya. Kemudian ada lempeng Indo-Australia di sini. Kemudian ada lempeng Pasifik di sini, ya. Jadi ada 3 lempeng. Jadi ada 3 lempeng yang bertemu di wilayah Indonesia. Makanya Indonesia itu rawan gempa ya, sering terjadi gempa yang kita rasakan beberapa kali. Kemudian Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatera yang beribu kota di Palembang. Nah, jadi ini adalah salah satu kerajaan terbesar di Nusantara zaman dahulu. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan Semenanjung Melayu. Nah, jadi ini Sriwijaya dulu menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan Semenanjung Melayu. Kemudian kerajaan yang terbesar kedua adalah Kerajaan Majapahit. Pada abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, yaitu Kerajaan Majapahit. Patih Majapahit berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besarnya adalah Indonesia beserta hampir seluruh Semenanjung Melayu. Nah, jadi dulu Kerajaan Majapahit ini ketika patihnya adalah Gajah Mada, kita menguasai sampai dengan Semenanjung Melayu. Ini terjadi pada tahun 1331 hingga 1364. Gajah Mada ini adalah seorang Mahapatih Majapahit yang sangat disegani. Dialah yang berhasil menyatukan Nusantara yang terkenal dengan Sumpah Palapa, yaitu sumpah yang menyatakan tidak akan pernah beristirahat atau berhenti berpuasa sebelum Nusantara bersatu. Nah, ini adalah Mahapatih Gajah Mada yang sangat disegani dengan Sumpah Palapanya itu. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit merupakan sejarah awal pengenalan wilayah Kepulauan Nusantara. Pada waktu itu, sejarah mencatat bahwa wilayah Nusantara berhasil dipersatukan dan mengalami kemakmuran.
Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit menunjukkan kejayaan yang dimiliki wilayah Nusantara. Jadi saat itu Nusantara terlihat jaya, kemudian makmur, dan kemudian sebutan Nusantara diberikan oleh seorang pujangga pada masa kerajaan Majapahit. Kemudian pada masa penjajahan Belanda, sebutan ini diubah menjadi Hindia Belanda. Jadi istilah Nusantara itu sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit. Nah, ini adalah wilayah yang dikuasai dan juga di bawah pemerintahan kerajaan Majapahit. Nah, ini yang oren tua, ini yang menjadi inti kerajaan Majapahit. Kemudian ada yang ini oren muda atau sedikit coklat ini ya. Ini negeri yang berada di bawah Majapahit. Jadi kita dulu sangat luas sekali kerajaan Majapahit ya. Ini ada di Semenanjung Malaya, di sini sampai bahkan Filipina. Ini sangat luas sekali. Kemudian istilah Indonesia. Dalam buku 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dijelaskan bahwa Indonesia berasal dari bahasa Latin, yaitu Indus dan Nesos, yang berarti India dan pulau-pulau. Indonesia merupakan sebutan yang diberikan untuk pulau-pulau yang ada di Indonesia merupakan sebutan yang diberikan untuk pulau-pulau yang ada di Samudra India, dan itulah yang dimaksud sebagai satuan pulau yang kemudian disebut dengan Indonesia. Ini adalah istilah dari Indonesia itu. Pengertian semangat. Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Maka kalau orang yang semangat itu pastilah tekadnya dan dorongan hatinya sangat kuat ya untuk menggapai suatu keinginan tertentu apapun itu. Ya, kalau kita sebagai pelajar itu ketika semangat, maka kita semangat belajar untuk menggapai prestasi ya di bidang akademik. Kalau non akademik semuanya ada perlombaan apa, kita semangat untuk berlatih seperti itu. Pengertian komitmen. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini ditunjukkan oleh para pendiri negara. Jadi para pendiri negara itu memiliki komitmen terhadap bangsa, mendahulukan kepentingan bangsanya, bahkan dibandingkan dengan kepentingan keluarganya ya. Jadi semua dicurahkan agar Indonesia bisa merdeka pada saat itu. Insinyur Soekarno ini adalah tokoh-tokoh yang memiliki semangat ya dan komitmen terhadap bangsa. Yang pertama salah satunya adalah Insinyur Soekarno. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosodiharjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Pendidikan Insinyur Soekarno. Nah, jadi dulu ketika SD sampai tamat itu Insinyur Soekarno sekolah di Surabaya, menginap di rumah Umar Said Cokro Aminoto. Seorang ini adalah politikus Kawaan ya. Beliau adalah pendiri syariat Islam. Setelah itu Soekarno melanjutkan ke HBS. Nah, HBS itu adalah pendidikan menengah umum pada zaman Hindia Belanda untuk orang Belanda, Eropa, Tionghoa, dan elit pribumi dengan bahasa pengantar, bahasa Belanda ini HBS.
Kemudian ada THS. Ini adalah Sekolah Teknik Tinggi yang sekarang menjadi ITB. Nah, jadi Insinyur Soekarno itu meraih gelar insinyurnya di THS ini, ya. Tepatnya pada tanggal 25 Mei tahun 1926. Nah, ini ITB zaman dulu ketika bernama THS, masa kolonial Belanda. Partai Nasional Indonesia. Bersama dengan teman-temannya, Insinyur Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927 mendirikan PNI, Partai Nasional Indonesia. Komitmen dan perjuangan Soekarno untuk kemerdekaan menyebabkan Soekarno ditangkap, dan pada tanggal 30 Desember tahun 1929 Soekarno dijebloskan ke penjara Banjau di Bandung. Insinyur Soekarno dipenjara bersama Raden Gatot Mangkuprojo, ini adalah Sekretaris 2 PNI, Pusat PNI. Kemudian Mas Kun Sumadjirejo, ini adalah Sekretaris 2 Cabang Bandung, dan Supriya Dinata, anggota PNI Cabang Bandung. Jadi saat itu Soekarno karena perjuangannya di PNI untuk memerdekakan bangsa Indonesia itu dipenjara bersama para petinggi PNI. Nah, saat di penjara itu Insinyur Soekarno disidangkan. Kemudian membacakan sebuah pledoi yang berjudul Indonesia Menggugat. Nah, jadi pada tahun 1930 Insinyur Soekarno itu pernah dipindahkan ke penjara Sukamiskin Bandung. Kemudian beliau disidangkan pada pengadilan kolonial di Bandung, atau namanya adalah Lanrat. Kemudian Soekarno dalam pembelaannya yang berjudul ini, Indonesia Menggugat, itu mengungkapkan bahwa bangsa Belanda sebagai bangsa yang serakah dan telah menindas dan merampas kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi Soekarno saat itu sangat tegas sekali mengatakan bahwa bangsa Belanda adalah bangsa yang serakah dan menindas kita. Nah, berkat ini pledoi dari Insinyur Soekarno itu Belanda naik pitam, ya. Akhirnya PNI dibubarkan pada bulan Juli 1930. Nah, Insinyur Soekarno itu perjuangannya sangat banyak dan beliau tidak kenal lelah dan tidak kenal takut. Sampai diasingkan berkali-kali Soekarno itu. Nah, setelah keluar dari penjara, ia kemudian bergabung dengan Partindo karena ia sudah tidak memiliki partai lagi dan didaulat sebagai pemimpin Partindo. Ia kembali ditangkap oleh Belanda dan kemudian diasingkan ke Flores, dan 4 tahun kemudian ia dibuang ke Bengkulu dan dibebaskan tahun 1942 menjelang kedatangan penjajahan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, bukan berarti perjuangan Soekarno berakhir. Pada tahun 1948, setelah agresi militer Belanda kedua, Soekarno kembali diasingkan ke Parapat, Sumatera Utara. Jadi dulu Belanda melancarkan agresi militer kedua di Yogyakarta. Kemudian Soekarno-Hatta ditangkap. Soekarno diasingkan di Parapat, Sumatera Utara. Kemudian juga dipindahkan ke Bukit Manumbing, Bangka. Tokoh yang kedua adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus 1902. Muhammad Hatta merupakan organisatoris, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan wakil presiden pertama Indonesia. Kiprahnya di bidang politik dimulai saat ia terpilih menjadi bendahara Yong Sumatranenbon, wilayah Padang pada tahun 1916.
Sampai pada tahun 1921, Hatta menetap di Rotterdam, Belanda, dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda, yaitu Indische Vereniging. Nah ini, jadi dulu Hatta bergabung dengan Indische Vereniging. Kemudian pada tahun 1922 ini berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Nah, saat itu kemudian Hatta diangkat menjadi bendahara PI. Kemudian 1925 Hatta didaulat sebagai ketua PI. Nah, saat terpilih menjadi seorang ketua PI, Hatta mengumandangkan pidato mengenai struktur ekonomi dunia dan pertentangan kekuasaan. Jadi Hatta itu pemikirannya sangat cerdas sekali. Nah, seperti halnya Soekarno, Hatta juga dipenjara, diasingkan ya berkali-kali. Ini pada tahun 1927 Hatta bergabung dengan Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme di Belanda dan berkenalan dengan aktivis nasionalis India yaitu Jawaharlal Nehru. Aktivitas politik Hatta pada organisasi ini menyebabkan dirinya ditangkap tentara Belanda bersama dengan Nasir, kemudian Ali Sastro Amidjoyo dan Abdul Majid Joyodiningrat. Dia akhirnya dibebaskan setelah berpidato dengan pidato pembelaan berjudul Indonesia Free ini. Jadi sama seperti Soekarno ya, dia sangat gigih berjuang, akhirnya pernah dipenjara. Kemudian seperti Soekarno juga membacakan pledoi, beliau membacakan pledoi mengenai Indonesia Free. Kemudian Hatta dan Insinyur Soekarno itu pertama kali bertemu pada tahun 1932. Jadi 1932 itu Hatta kembali ke tanah air. Nah ini keduanya itu sejak bertemu itu seperti sudah ditakdirkan oleh Allah ya, sudah ditautkan oleh alam bahwa mereka itu adalah dwi tunggal yang berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Nah ini dulu ketika 1933 Soekarno diasingkan ke ND, ini Hatta pun saat itu protes. Ia menulis mengenai pengasingan Soekarno pada berbagai media cetak. Nah, karena tindakannya itu, pemerintah kolonial Belanda kemudian memusatkan perhatian pada Partai Nasional Indonesia dan menangkap para pimpinan partai yang selanjutnya diasingkan ke Digul, Papua. Nah, jadi ini ya, dulu Hatta dan beberapa petinggi partai PNI diasingkan di Digul, Papua. Pada masa pengasingan di Digul, Hatta aktif menulis di berbagai surat kabar. Ia juga rajin membaca buku yang ia baca dari Jakarta untuk kemudian diajarkan kepada teman-temannya. Selanjutnya, pada tahun 1935, saat pemerintahan kolonial berganti, Hatta dan Syahrir dipindahkan. Berganti itu maksudnya adalah gubernur jenderalnya itu diganti, karena itu diganti secara periodik. Kemudian ketika dipindahkan, Hatta dan Syahrir itu memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah, politik, dan lainnya. Setelah 8 tahun diasingkan, Hatta dan Syahrir dibawa kembali ke Sukabumi pada tahun 1942. Selang 1 bulan, pemerintah kolonial Belanda menyerah pada Jepang. Pada saat itulah Hatta dan Syahrir kemudian dibawa kembali ke Jakarta. Pengasingan saat agresi militer kedua. Jadi setelah agresi militer kedua,
pada tanggal 19 Desember 1948, Soekarno dan Hatta ditangkap dan diasingkan ke Giri Laksana Menumbing di Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Selain Bung Karno dan Hatta, sejumlah tokoh nasional juga diasingkan di bangunan yang terletak di pucuk Gunung Menumbing. Nah, ini suasana dulu ya, potret ketika ada agresi militer Belanda di Yogyakarta. Sekretaris Negara Pringadikjo, Menteri Luar Negeri Agus Salim, Menteri Pengajaran Ali Sastro Amidjoyo, Ketua Badan KNIP Mr. Asad, Wakil Perdana Menteri Mr. Muhammad Rum, dan Kepala Staf Angkatan Udara Komodor Udara S. Surya Dharma merupakan tokoh-tokoh yang bersama Soekarno dan Hatta diasingkan di Bangka. Jadi banyak tokoh yang saat itu diasingkan di Bangka oleh penjajah Belanda yang ingin kembali mencengkeramkan penjajahannya di Nusantara. Pada tanggal 14 Maret 1980, Hatta wafat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, kemudian kan Hatta ini perannya sangat besar bagi bangsa kita. Akhirnya Hatta dianugerahi tanda kehormatan tertinggi, yaitu Bintang Republik Indonesia kelas 1 pada masa Presiden Soeharto. Kemudian semangat dan komitmen itu tidak hanya ditunjukkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Para tokoh pendiri negara yang lain itu banyak sekali yang juga memiliki semangat dan komitmen kebangsaan yang kuat untuk mempertahankan, untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Like jika kamu suka dan dislike jika kamu tidak suka. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.